Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya taufik dan inayahnya dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kepada kita. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Dengan izin Allah kita bertemu kembali di kajian Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk selalu membersihkan hatinya sebelum datang ke majelis ilmu dari penyakit syubhat dan syahwat. Seorang penuntut ilmu juga dituntut untuk mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu, selalu memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat, dan mencurahkan semangatnya hanya untuk mencari ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan penuntut ilmu harus meniti jalan yang bisa menghantarkan dia kepada ilmu, bukan jalan yang salah dalam menuntut ilmu. Karena jika seorang menuntut ilmu meniti jalan yang salah, dia akan kehilangan banyak sekali waktu dan tenaganya, nggak mendapatkan sesuatu. Kalaupun mendapatkan, dia hanya mendapatkan sedikit sekali. Seorang penuntut ilmu juga harus memperhatikan seluruh cabang ilmu agama, fikih, akidah, tauhid, tafsir, firaq, adyan, maqasid syariah, dan yang lainnya. Dan seorang penuntut ilmu harus melihat mana yang lebih penting, yang harus didahulukan. Seperti ilmu akidah terlebih dahulu, kemudian ilmu salat, puasa, zakat. Nah, seorang penuntut ilmu juga harus menjaga waktu mudanya, waktu kecilnya. Segera menuntut ilmu, jangan menunda-nunda dalam menuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu dituntut untuk perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama tergesa-gesa, maka dia tidak akan mencapai puncaknya. Dan seorang penuntut ilmu harus bersabar di dalam mengumpulkan ilmu. Ya, lebih baik istiqomah sedikit demi sedikit daripada banyak tapi nggak istiqomah, nggak bersabar. Kemudian penuntut ilmu harus beradab dengan adab-adab syar'i, adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang ditulis oleh para ulama di buku-buku mereka. Adab secara umum. Penuntut ilmu juga harus menjaga perhiasannya, yaitu ilmunya, dari hal-hal yang mengotorinya. Di antara hal yang mengotorinya adalah hilangnya muru'ah seseorang. Tidak ada harga dirinya di masyarakat dan di depan orang awam. Penuntut ilmu juga harus berwibawa. Berwibawa tetapi tidak melakukan kesombongan dan keangkuhan. Berwibawa. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penuntut ilmu juga harus mencari teman yang saleh, selektif dalam mencari teman. Nah, kalau antum mencari istri saja selektif, maka seharusnya antum mencari teman juga harus selektif. Karena teman inilah yang akan membantu antum, menguatkan antum dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu juga harus menghafal dan juga memurajaah ilmu yang telah dia pelajari
Jangan ambisinya cuma mengumpulkan ilmu dibanyakin, tapi ilmu yang pondasinya malah dilupakan. Naam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, orang juga harus bertanya jika ada persoalan yang susah, yang sulit dipahami, maka bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian juga seorang penuntut ilmu juga harus memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Wajib seorang penuntut ilmu memuliakan para ulama, karena para ulama adalah pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad SAW. Ahli waris yang sebenar-benarnya adalah para ulama. Sehingga kita ketika bertemu dengan ulama harus menjaga adab. Menjaga adab kita di depan mereka. Tidak asal-asalan. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai alhamdulillah dengan izin Allah di tangga yang ke-15, al-maqidul khamisa asyar, raddu mushkilihi ila ahlihi. Ya, tangga yang ke-15 dalam pengakuan ilmu adalah raddu mushkilihi, mengembalikan perkara yang sulit, perkara yang pelik, perkara yang membuat kaum muslimin seluruhnya bergelisah, bersedih, yang kebanyakan kaum muslimin bisa kebingungan kepada siapa? Ila ahlihi, kepada ahlinya, itu para ulama. Kalau dokter, kalau seorang sakit, ya, seorang sakit, dia harus pergi ke dokter untuk mencari solusinya. Nah, maka di dalam hal yang sulit, di dalam hal yang membuat kebanyakan kaum muslimin gelisah, maka dia harus kembalikan kepada para ulama. Dan ini yang disebut dengan fiqhul waqi'. Jadi ada istilah fiqhul waqi'. Fiqhu artinya memahami, al-waqi' itu yang sedang terjadi. Hal-hal yang terjadi di masyarakat, ada hal yang bersifat membuat gelisah kaum muslimin, membuat takut kaum muslimin. Ya, seperti adanya isu desas-desus. Oh, saya negara fulani akan menghancurkan negara Islam atau negara kita. Nah, ini sesuatu hal yang besar. Sesuatu hal yang besar. Apakah setiap penuntut ilmu harus berbicara? Tidak. Apakah setiap ustadz wajib berbicara? Tidak. Yang berbicara ulama yang ilmunya sudah tinggi sekali. Seperti juga pembahasan yang sedang terjadi berkaitan tentang fitnah di bumi Palestina. Itu hal yang pelik, hal yang besar. Apakah kita perlu speak up? Apakah seorang penuntut ilmu yang 30 juznya belum mutqin, apakah dia berhak berbicara perihal tentang Palestina, menyuruh orang-orang untuk berjihad? Apakah perlu demikian? Maka jawabannya tidak. Ya, perkara yang membuat kaum muslimin bersedih dan bergelisah itu harus dikembalikan pada para ulama. Harus dikembalikan pada para ulama. Dan tidak boleh merasa dirinya lah yang berhak untuk memutuskan. Tidak boleh. Kalau seandainya, misal antum adalah seorang wartawan, yang terjun langsung di tanah Palestina sana, menyaksikan bagaimana kaum muslimin di sana dibasmi, dibunuh, ya, disembelih atau yang lainnya. Itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ketika antum pulang dan antum memberitahukan, antum mentanfir, antum memerintahkan orang-orang untuk pergi ke Palestina untuk berjihad,
Padahal antum hanya seorang orang yang mencari berita saja. Antum reporter saja antum di sana. Bukan berarti ketika antum mengetahui hal semuanya, antum langsung boleh speak up, berbicara depan umum, menyuruh orang awam untuk berjihad. Ya. Bukan seperti itu. Karena antum ini hanya mengetahui perkara duniawinya. Sedangkan kita semuanya yang mengaku muslim tentunya, kita faham di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan tali yang begitu kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengembalikan perkara yang sulit, perkara yang susah ini kepada para ulama. Tidak boleh kita merasa tampil, aku kan reporternya, aku kan lebih tahu, aku kan yang ini dan itu. Tidak boleh sama sekali. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang siapa yang bertanya, siapa yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah, ikhwah? Apakah reporter? Bukan. Apakah dokter? Bukan. Apakah fisikawan? Tidak. Tapi al-ulama. Bertanya kepada mereka. Reporter menjelaskan sedetail-detailnya. Wahai ulama atau wahai syekh, yang saya tahu seperti ini. Saya melihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka ditebas di ini dan itu. Difitnah, siksaan, cobaan yang begitu berat sekali. Bagaimana pendapat antum? Apakah layak aku meng-up ini berita ini? Ya, maka nanti ulama lah yang akan melihat. Ulama nanti akan melihat apakah layak berita ini diangkat dan disebarluaskan, apakah tidak. Ulama penuh pertimbangan melihat kondisi kaum muslimin. Apakah akidah mereka sudah kuat? Apakah mereka ini dan itu? Bagaimana kondisi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Yang takut pada Allah bukan para dokter, bukan ahli medis, bukan reporter atau wartawan, bukan. Tapi yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan ilham dan wahyu kepada Allah. Sehingga ulama pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Hingga nanti ulama akan berfatwa setelah mendengarkan laporan dari reporter atau wartawan yang langsung ke sana. Ulama akan mengatakan untuk saat ini tidak perlu disebarluaskan. Cukup didoakan saja. Cukup masyarakat luas kaum muslimin secara umum mengetahui kondisi kejadian yang terjadi di tanah sana. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbaiki diri. Akidah kita harus diperbaiki. Semuanya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau reporternya Islam dan dia betul-betul mengenal keislamannya, maka dia akan mengikuti ulama. Tapi juga dia tidak, maka dia akan acuh. Yang penting aku menjual berita, aku dapat uang dari itu. Entah apa nanti yang terjadi terserah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah isyaratkan di Al-Qur'an, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka amrun, sebuah perkara, huru-hara, fitnah. Minal amni, yang berkaitan tentang keamanan. Awil khaufi, atau yang berkaitan tentang apa? Ketakutan. Nanti negara sana akan mempersiapkan ini. Kan sekarang banyak sekali orang buat VT-VT kayak gitu, tujuannya untuk konten, entah konten YouTube, konten ini, konten itu. Biar orang-orang pada nge-like, orang-orang pada komen.
Ini tidak sebenarnya dan tidaklah pantas. Mereka menampilkan video-video yang bisa menyayat hati kaum muslimin, membuat sedih mereka. Ya bisa jadi sebagian mereka terfitnah, terkena syubhat, akhirnya berpaling dari agama Islam. Bisa jadi, semuanya kan butuh kemungkinan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila telah datang kepada mereka perkara huru-hara yang berkaitan tentang keamanan atau ketakutan, adza'u bih. Mereka langsung menyebarluaskannya. Langsung share sana sini, share sana sini, share sana sini, sehingga penuh semuanya. Di grup-grup WhatsApp penuh dengan videonya. Status WhatsApp penuh dengan videonya. Status Facebook penuh dengan ini. Postingan Facebook penuh. Instastory guys-nya penuh. Semuanya berkaitan tentang ini. Langsung aja share sana, share sini, share sana, share sini. Terlalu terburu-buru. Sehingga Allah katakan, walau radduhu ila rasul. Andai mereka ini mau mengembalikan kepada Rasul. Di masa hidupnya ya kembali kepada Rasul. Di masa meninggalnya Nabi dikembalikan pada sunnah. Sekarang siapa yang paham tentang sunnah Nabi? Para ulama, bukan reporter, bukan dokter, bukan ahli ini dan itu, bukan. Andai mereka mau mengembalikan perkara yang sulit, perkara yang membuat hati tercabik-cabik, atau perkara yang menyedihkan, membuat kaum muslimin galau, membuat khawatir, andai mereka mau mengembalikan kepada siapa? Ila Rasul, kepada Rasul Muhammad SAW, atau kepada sunnahnya ketika beliau sudah meninggal dunia. Kemudian wa ila ulil amri minhum, Anda juga mereka mau mengembalikan pada ulil amri. Ulil amri diantaranya ulama. Mengembalikan kepada para ulama, mengembalikan juga kepada pemerintah. Pemerintah pasti mereka akan berusaha yang terbaik melindungi masyarakatnya. Mengambil sikap tegas, apakah perlu mereka ikut campur dan yang lainnya. Mereka menimbang mafsadat dan madarat. Melihat kaum muslimin walaupun jumlah banyak, tapi kekuatan mereka tidak setimpal dengan orang-orang non-muslim. Dan Rasulullah juga sudah mengatakannya, akan datang suatu kaum muslimin banyak tapi nggak memiliki kualitas sama sekali. Sehingga harus memperbaiki. Pemerintah sudah betul-betul memperhitungkan semuanya. Sehingga nggak boleh kita mencela pemerintah, nggak boleh. Atau dikembalikan pada para ulama. Andai berita-berita tadi dikembalikan pada ulama, berita-berita tadi dikembalikan kepada pemerintahan, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang yang menginginkan ilmu, menginginkan solusi akan mendapatkan dari mereka semuanya. Menunjukkan Allah itu telah memberikan kebenaran atau bagian dari kebenaran kepada Rasulnya, kepada sunnahnya, kepada para ulama, kepada pemerintahan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga perkara inilah yang sangat penting yang harus kita ketahui. Bukan setiap orang speak up semuanya mengatakan ini dan itu, ini dan itu. Apalagi baru penuntut ilmu. Bukan lantas mentang-mentang antum memiliki followers banyak, antum harus speak up seperti itu. Dan maksud speak up di sini atau berbicara tentang hal-hal yang besar ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, itu berbicara menurut ilmu antum. Tapi jika antum berbicara berdasarkan fatwa ulama ya boleh. Misalkan fitnah Palestina, ya sudah ada para ulama yang sudah berbicara, mengangkat bicara. Ulama-ulama yang terkenal keilmuannya, mereka sudah mengangkat berbicara
mereka telah menulis, boleh antum nukilkan perkataan mereka. Tapi ketika antum masih talibul ilmi, atau kapasitas antum hanya seorang dai ustadz yang biasa, belum sekali Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, terus antum mengatakan ini menurut saya sih benar ini, menurut saya benar itu. La haula wala quwata illa billah. Terfitnah dengan keilmuannya. Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang tasaddur, menampakkan dirinya sebelum ahlinya, maka dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Kalau belum ahli jangan tampil. Kalau belum ahli jangan tampil. Kok ngesok banget seperti jadi ulama. Mentang-mentang followersnya banyak, pengikutnya banyak. Bukan seperti itu. Antum bisa mengambil fatwa ulama fulan bagaimana sikap kita. Dan mereka telah berbicara. Melihat saat ini, para ulama sangat menasihati. Kaum muslimin harus berubah. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa main asal perang-perang. Nah, karena negara-negara kan banyak sekali. Ya, bukan berarti satu negara yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Harus berpikir matang-matang. Gimana nanti kalau kehidupan dunia gara-gara perang akhirnya semuanya mendapatkan imbasnya? Berpikir. Jangan menyalahkan pemerintahan. Apapun yang diambil pemerintah itu semuanya terbaik dan penuh pertimbangan. Makanya pentingnya belajar. Pentingnya belajar terus. Bukan ahlinya cuma di bidang umum, giliran mengetahui perkara hal-hal seperti ini, ikut speak up. Nah, jadi harus semuanya dikembalikan kepada para ulama. Termasuk juga contoh COVID. Yang berkaitan tentang COVID. COVID yang zaman dulu pertama kali awal mula itu juga harus dikembalikan pada para ulama. Dokter nggak bisa langsung menvonis COVID berbahaya. Udah semuanya di rumah, nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Harus ada kerjasama antara dokter dengan para ulama. Dokter menceritakan COVID ini seperti ini, bahayanya seperti ini, seperti itu. Baru nanti ulama menelaah, meneliti, mengkaji, baru setelah itu mereka mengeluarkan fatwa. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Alhamdulillah. Ketika awal muncul, dokternya memberitahu. Kemudian ulamanya, mereka rapat, kemudian memastikan semua masjid ditutup. Ini tutup. Semua masjid ditutup sholat di rumah. Sekitar 3 bulanan. Alhasil apa ikhwati filazanallah wa yakum. Mampu terbendung. Walaupun masih ada sedikit, tapi alhamdulillah masih terbendung. Tapi di negeri kita enggak. Bahkan ustaz-ustaznya malah berpecah belah. Kalau di Arab Saudi, ditutup semua masjid-masjid. Walaupun tempat-tempat pelosok desa-desa, walaupun belum kena, tetap ditutup. Semua ditutup. Karena melihat kalau misalkan ada masjid yang terbuka, mesti semua akan masuk ke sana. Dan ada jam malam, ada di ini dan itu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah terbendung dan sedikit. Tapi kalau negara atau semuanya mengembalikan, dan mengembalikannya itu kepada ulama yang soleh, ikhwah. Bukan sembarangan ulama. Harus mengembalikan pada ulama yang soleh, yang tingkat ketakwaannya luar biasa tinggi. Kita bukan merendahkan ulama-ulama atau perkumpulan ulama di negeri kita, bukan. Kan kita udah tahu sendiri.
Allah itu bersama nabinya. Sedangkan semuanya kan ngaku ulama-ulama. Tapi yang dijadikan patokan itu siapa ulama yang dekat dengan Nabi, yang setiap perihal permasalahan dikembalikan kepada Nabi dan para sahabat. Itulah yang Allah akan bantu. Sehingga di negeri kita ya, berbeda pendapat dikembalikan ke fatwa daerahnya, fatwa ininya, fatwa itunya, fatwa ini. Ustaz Salafi juga berselisih. Akhirnya apa? Sampai sekarang masih banyak. Meledak terus. Di saat Arab Saudi sudah mulai bangkit, negeri kita masih menghadapinya. Jadi pentingnya kita kembali kepada para ulama ridwanullah alaihim ajmain. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman. In tattaqullah, jika kalian betul-betul bertakwa kepada Allah. Yaj'al lakum furqan, Allah akan menjadikan kalian bisa membedakan yang baik dan buruk." Dari sini kita harus mencari ulama yang lebih bertakwa. Dan kita kan sebenarnya meyakini dalam akidah sunnah, ketakwaan kan bertingkat-tingkat, naik turun. Sama, ulama juga sama. Kita harus kembali pada ulama yang ketakwaannya luar biasa. Yang sering beribadah, sering berzikir, sering ini, nggak bermaksiat. Maka itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mengikuti ulama yang manhajnya tidak benar. Kalau antum mengatakan, kami memiliki ulama di negeri kami, dan dia lebih paham daripada negeri Arab Saudi. Antum tidak, kalau kita mau bahas ini panjang. Perihal dulu, nasihat Syekh Utsaimin perkara perang di sebuah tempat di Indonesia. Syekh Utsaimin melarang jangan berperang. Akhirnya ikhwan-ikhwannya malah ikut. Akhirnya siapa yang banyak kan yang meninggal dunia. Bahkan merendahkan fatwa Syekh Utsaimin. Kami itu punya ulama. Ya akhi, ulama bertingkat-tingkat. Ya akhi, kita ini mencari ulama yang lebih dekat dengan Nabi. Kalau antum cuma, ya kita memiliki apa? Ulama yang ahli di bidang di negara kita, mengetahui situasi kondisi kita. Berarti secara tidak langsung antum ta'assub. Antum fanatik. Antum kesombong antum. Karena antum nggak mau menerima ulama walaupun dari luar negara antum. Padahal ulama jauh lebih bertakwa daripada ulama dalam negeri kita. Lagi pula ulama di negeri kita, ya Allah, bahasa Arab aja kadang belum tentu benar, baca hadis Nabi. Harokat aja salah, baca kitabnya aja salah, antum mau ikutin. Gimana? Belum lagi ditambah lagi melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Apakah layak diikuti? Nah, dan tadi antum perhatikan, perumpamaan ulama sama ahli ibadah, ulama itu bagaikan bulan. Bulan itu ada berapa? Bulan kan cuma ada satu kan? Mengisyaratkan ulama yang sebenarnya ulama itu sedikit. Walaupun kapasitas ilmu semuanya bertingkat-tingkat, tapi yang benar-benar ulama itu sedikit. Naam. Fadhal akhi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-maqidul khamisa asyara raddu muskilihi ila ahlihi. Fal muazzimu lil ilmi yu'awilu ala dahaqinatihi wal jihabadati min ahlihi lihalli muskilatihi wala yu'arridu nafsuhu lima la tutiku khaufan minal qawli arallahi bila ilmin wali i'tirai arad dini fahuwa yakhafu. Iftira. Yang mana nih Ustaz? Waliftira. Waliftirai arad dini fahuwa yakhafu sakhtatar rahmani
qabla ayyakhafa sautas sultani fa innal ulama'a bi ilmin takallamu wa bi basarin nafidhin sakatu fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Nah, qadifillah zanallahu wa iyyakum. Syekh Saleh, beliau kibar ulama pembesar Saudi, beliau mengatakan fal mu'azzimu lil ilmi, seorang yang mengagungkan ilmu, seorang yang memberikan kedudukan tinggi kepada ilmu, yu'awwilu ala dahaqinatihi wa jahabidati wal jahabidati min ahlihi lihalli mushkilatihi. Orang penuntut ilmu yang betul-betul mengagungkan ilmu, dia pasti akan mempercayakan dalam pemecahan permasalahan segala hal yang membuat kebanyakan kaum muslimin kebingungan, bersedih, galau, dan yang lainnya, itu pasti akan diberikan kepada siapa? Dahaqinatihi wal jahabidati min ahli. Pasti akan diserahkan kepada para ulama yang pakar. Ulama yang betul-betul memiliki kompeten di bidang tadi. Coba lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan ditimpalah para sahabat fitnah begitu luar biasa. Kebanyakan sahabat, beberapa sahabat murtad, bahkan beberapa kabilah murtad langsung. Ada yang tidak mau membayar zakat, ada yang mengikuti Musailamah al-Kazzab. Akhirnya para sahabat pun merembuk, bagaimana nih, apakah perlu kita membunuh? Apakah kita perlu memerangi mereka? Lihat perkara yang pelik, yang sulit lagi dihadapi para sahabat kala itu. Dan yang tampil di situ hanya pembesar-besar sahabat saja. Di antaranya Umar bin Al-Khattab. Adapun sahabat-sahabat yang kecil, Abdullah bin Mas'ud diem, Abdullah bin Umar diem. Yang kecil-kecil tuh diem mereka. Yang memberikan fatwa ya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang besar-besar itu saja. Maka harus diperhatikan seperti ini. Karena mereka semuanya menyerahkan hal yang terbaru tadi, itu kan membuat sebagian kaum muslimin kebingungan. Ini kok gimana, kok malah ngikutin Musailamah al-Kazzab, Musailamah baru ngaku-ngaku Nabi, katanya pernah ketemu sama Nabi, janjian katanya setengah-setengah kenabiannya sama Nabi Muhammad SAW. Dikembalikan kepada ahlinya, sama, dalam hal sekarang juga sama. Harus kembalikan kepada ahlinya. Kalau antum betul-betul orang beriman, ya kayak seperti itu. Wala yu'aridu nafsahu lima la tutiq. Bukan berarti penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu tadi, dia memaksakan dirinya untuk tampil, padahal dia tidak mampu. Udahlah, aku punya followers. Akhirnya live IG, live Facebook, berbicara, kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Ya Allah, ternyata baca kitabnya aja nggak bisa. Masa fa'il disebut af'ul bi, dasarnya dhamma di kasrah, malu. Belum apa-apa aja udah berani berkuar-kuar, ayo keluar, jihad, jihad, jihad. Kebodohan merajalela. Khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin. Seharusnya orang yang mengagungkan ilmu, dia kembalikan seluruh hal tadi kepada para ulama. Dan dia tidak ikut tampil. Masih kecil. Kenapa? Khaufan minallahi 'ala Allah bila ilmin. Dia takut kalau dia terjatuh ke dalam berbicara di agama Allah tanpa ilmu. Waliftira'i 'ala din, dan mengada-ngadakan kebohongan dalam agama Islam. Dan barang siapa yang berbicara dalam agama Islam tanpa ilmu, barang siapa yang membuat kebohongan dalam agama Islam tanpa ilmu, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan Allah sendiri sandingkan dengan kesyirikan. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Terus apa terakhir? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Nabi, aku diharamkan ini dan itu ini. Kemudian terakhir, Nabi Muhammad dilarang berbuat syirik dan Nabi Muhammad SAW dilarang untuk berkata di agama Islam tanpa ilmu. Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu watin. Itu ancaman Allah. Kalau Nabi Muhammad berani-beraninya berbicara dalam agama Islam tanpa ilmu, Allah langsung yang akan berkehendak. Langsung menyiksa Nabi Muhammad SAW. Itu kalau Nabi Muhammad berkata tanpa ilmu. Nih, ancaman bagi orang-orang yang berbicara sok-sokan, mengaku dirinya yang paling alim, baru juga lulusan S1 atau S2 atau S3. Tampil, menyetarai ulama. Ini loh, saya ulama. Ini loh, fatwaku seperti ini tentang kejadian itu. Ya kalau mau nyebut fatwa ulama fulan, ya alhamdulillah. Membaca kitab aja belum bisa. Usul salah saja nggak hafal, Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Bacaan Qur'annya aja juga panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Gimana kok bisa berbicara perkara yang besar seperti ini? Kata Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapapun yang berbicara bukan di bidangnya pasti akan mendatangkan hal-hal yang membuat orang keheranan, kebingungan. Kok dokter berbicara tentang agama Islam? Kok orang yang ahli matematika berbicara tentang Islam? Berbicara tentang fitnah yang terjadi. Itu akan menunjukkan kebodohan dia. Harus membalikan semuanya kepada para ulama. Fahuwa yakhafu sakhtatar rahman qabla an yakhaf sautatas sultan. Penuntut ilmu dia harus takut murka Allah sebelum dia ketangkap oleh pemerintah misalkan. Kalau di sini penuntut ilmu yang betul-betul berani berkata tanpa ilmu bisa langsung dipenjara. Sehingga di sini betul-betul luar biasa ketatnya, nggak boleh seperti itu. Kembali kepada Al-Quran Sunnah. Udah ada kenegaraan, udah ada pemerintah yang menjaga. Nggak usah antum tuh baru lulusan apa lah udah berbicara tanpa ilmu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum antum takut cemetinya para penguasa. Dan ingatlah harus husnudzon. Kan tadi sebelumnya pembahasan sebelumnya di tangga yang ke-14 kan disebut antum harus memahami ulama, kedudukan ulama itu siapa. Maka disinilah antum harus mempraktekkan. Jangan antum mengatakan nahnu rijal wa hum rijal, sama-sama laki-laki kok. Ya sama-sama laki-laki tapi siapa yang menjamin kalau antum lebih bertakwa? Kemudian penulis juga mengatakan fa innal ulama bi ilmin takallamu. Karena ulama, para ulama, mereka itu kalau berbicara dengan ilmu, nggak serampangan kayak gitu. Apalagi perkara-perkara besar mereka itu rapat dulu bersama ulama. Wa bi basarin nafidhin sakatu. Dan mereka diam juga dengan apa? Dengan ilmu. Berbicara dengan ilmu, diam juga dengan ilmu. Mereka berpikir, apakah perlu kita berbicara seperti ini? Apakah kita kalau kita menuntut, kalau kita memberikan semua yang diminta oleh kaum muslimin, bisa hancur nanti. Tidak setiap permintaan kaum muslimin seperti kasus seperti ini,
Kan kebanyakan muslim kan meminta, ayo dong ulama ngomong. Mereka berpikir, bagus nggak nih kita berbicara seperti ini? Bisa berkepanjangan nggak? Mereka rembukan dulu. Kalau mereka sama sekali nggak berbicara, ya kita harus husnudzon. Mereka udah tahu ilmunya. Jangan menghina. Misalkan kemana ulama Arab Saudi? Kenapa ulama-ulama sana? Kenapa kok nggak ada yang speak up, nggak ada yang berbicara tentang fitnah Palestina? Harus betul-betul antum yakini. Ulama itu berbicara dengan ilmu. Mereka diam pun dengan ilmu. Kalau antum suudzon dan tetap suudzon, terserah antum. Bahkan antum menggibahi berarti antum makan apa? Daging ulama beracun. Hati-hati antum mewaris para nabi, antum kata-katain. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bikalamihim. Penulis mengatakan, kalau seandainya para ulama mereka sudah berfatwa di sebuah permasalahan, misalkan tadi ya, fitnah Palestina, dan sudah ada fatwa dari mereka, kata penulis, fatakallam bikalamihim. Maka berbicara mereka, fatwa mereka antum bawa. Jangan antum yang tampil. Antum bawakan fatwa mereka. Para ulama memerintahkan kita untuk misalkan kunut, ya sudah kita doa kunut. Misalkan mereka mengatakan udah nggak usah kunut tapi berdoa saja. Ya udah kita doakan. Yang diambil langkah mereka. Ingatlah Rasulullah SAW pernah mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama kalian yang pembesar-pembesar. Ulama yang sudah senior, yang tua-tua itu. Keberkahan itu pada mereka, bersama mereka. Lagi pula mereka pengalamannya sudah apa? Sudah banyak sekali. Wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Namun bila ulama mereka terdiam, maka hendaklah engkau pun juga ikut diam. Berjalan seperti jalannya para ulama, pewaris para nabi. La tajtami ummati ala dhalalah, kata Rasulullah. Umatku tidak akan tersesat. Jika para ulama sudah berkumpul dan bersepakat, tidak akan tersesat. Ikuti jalan mereka. Jangan merasa sok keminter, sok paling pinter. Nah. Wa min asyakil muskilatil fitanul waqi'atu wan nawazilul hadithatu allati tatakasara ma'am tidadiz zamani wan najuna min naril fitani as-salimuna man wahajal mihani hum man fazi'a ilal ulama'i walazima qawlahum wa inishtabaha alaihi syai'un min qawlihim ahsanad dhanna bihim ahsinid dhanna bihim fa tarha qawlahu wa akhadha biqawlihim fatajribatu wal khibratuhum kanu ahaqqa biha wa gimana? Gimana, Ustaz? Fatajribatu wal khibratu hum kanu. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wa sawadihim itharan lissalamati fassalamatu la ya'diluha syai'un. Wa ma ahsana qawla ibn Asim fi murtaqa al-wasil wa wajibun fi murtaqal wusul. Fi murtaqal wusul wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna adz-dhanna bi ahlil ilmi
wa wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama'i wal maqalatil batilati li ahlil bid'ah wal mukhalifina fa innama yatakallamu fihal ulama'ur rasikhuna bayyanahu Syatibiyu fi al-muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam fal jaddatu salimatu arduha 'alal ulama'ir rasikhina wal istimsaku biqaulihim fiha. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum terus mengatakan, "Wa min asyaqqil mushkilat al-fitanul waqi'ah." Persoalan yang paling berat dan susah dan sulit itu adalah fitnah yang sedang terjadi. Yang paling berat itu ya fitnah. Wan nawazilul haditsah dan permasalahan-permasalahan yang baru allati tatakatsaru ma'am tidadiz zamani. Menyikapi fitnah, permasalahan kontemporer, dan banyak yang muncul sepanjang zaman. Jadi permasalahan itu beberapa macam. Al-fitnanul waqi'ah, fitnah yang sedang terjadi. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi di awal. Seperti fitnah Palestina. Kemudian wan nawazilul haditsah, dan persoalan kontemporer yang hukum fikih yang zaman dulu belum ada, tapi sekarang ada. Nah, dua hal itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum harus dikembalikan kepada para ulama. Harus dikembalikan kepada para ulama. Dua hal, perkara fitnah yang sedang terjadi itulah yang membuat kaum muslimin kadang kebingungan mana ngikut mana, perlu enggak gitu. Karena kebanyakan kaum muslimin kan keimanannya masih lemah. Jadi betul-betul butuh bimbingan. Jadi harus hati-hati. Kemudian nawazil haditsah, hal-hal yang baru. Yang zaman dulu tidak ada, itu juga harus dikembalikan pada para ulama. Kayak contohnya foto kamera. Foto kamera, apa hukumnya foto kamera? Tidak langsung mentang-mentang antum ahli duniawi, antum fotografer, langsung menghukumi, wow, lu boleh dong, sah hukumnya. Nggak bisa, harus kembali para ulama dulu. Jadi ulama mengkaji, baru nanti ulama menentukan apakah ini hukumnya boleh, apakah tidak. Kalau boleh, silahkan lanjut foto-foto apapun itu. Nah, kemudian penulis mengatakan berkaitan tentang fitnah, wan najuna min naril fitani, orang yang selamat dari kobaran api fitnah, as-salimuna min wahjin mihani. Mereka adalah orang yang kembali kepada para ulama. Hum man fazi'a ilal ulama wa lazima qaulahum. Oh, wan najuna min naril fitan. Seorang yang selamat dari kobaran api fitnah. Kayak tadi kan fitnah semuanya tadi. As-salimuna min wahjil mihani. Hum man fazi'a. Ini sama ya, kalimatnya ini sama. Ini dia artinya sama intinya. Orang yang bisa selamat dari fitnah itu gimana sih? Siapa sih mereka? Hum man fazi'a ilal ulama. Mereka adalah orang yang kembali kepada para ulama. Walazima qaulahum. Dan berpegang teguh dengan perkataan para ulama. Sehingga butuh dalam suatu kenegaraan itu butuh nanti penasehat, dan penasehatnya harus para ulama. Di Arab Saudi, Masya Allah, Alhamdulillah. Para pemerintahnya
mau ngambil sikap, apakah perlu kita membantu, apakah tidak, mereka rapat dulu. Dan mereka berpegang teguh dengan ulama karena mereka paham. Ulama itu pewaris para nabi, dan mereka nggak akan berdusta, nggak akan mencelakakan umat Islam. Maka mereka pun selamat. Ibarat kata, walaupun semuanya mengatakan kenapa sih negara-negara Arab nggak membantu, mereka cuek saja. Yang penting mereka mencari ridho Allah. Mereka menimbang mana manfaat, mana madarat. Siapapun yang ingin selamat dari fitnah, maka harus kembali kepada para ulama. Kemudian penulis mengatakan wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsinidh dhanna bihim. Jika ada atau jika terasa ada yang muskil dari arahan mereka, misalkan menurut antum, wah kok kayak gini sih? Seharusnya kita ini bantu. Misalkan dari ulama Arab Saudi mengatakan kita hanya bisa berdoa. Udah, kan arahan mereka biasa pakai tulisan saja. Akhirnya nyampelah risalah mereka kepada kita. Akhirnya kita apa? Kayak merasa ada sesuatu yang kurang setuju nih, nggak sependapat nih. Seharusnya kita ini kan harus menolong. Kan kita banyak yang menang nih. Kekuatan maritim kita, tentara yang lainnya. Maka kata penulis ahsinidh-dhanna nabihim. Maka husnudzonlah pada para ulama. Fatarhu qawlahu apa ini? Di VLC. Fataraha qawlahu, maka hendaklah dia apa? Taraha qawlahu wa akhadha biqawlihim. Hendaklah orang tadi yang masih meragukan apa yang diambil ulama, taraha qawlahu, hendaklah dia membuang perkataannya. Jadi pendapatnya dia lebih baik dibuang deh. Wa akhadha biqawlihim, dan hendaklah dia mengambil perkataan para ulama. Jadi kayak tadi, kayak misalkan antum merasa, kelihatannya kita bisa deh perangi dan ini. Maka harus apa? Ikhwati billah zanallahu wa yakum. Ketika dia satu melawan ulama yang banyak, dia harus membuang perkataan dia dan mengambil perkataan para ulama. Kenapa? At-tajribatu wal khibrah hum kanu ahaqqa biha wa ahla. Karena pengalaman mereka dan percobaan mereka yang lebih ahli dan lihai. Adapun antum satu orang doang, apalagi masih muda, mereka sudah tua dan banyak orang. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum, kalau seandainya ulama, misalkan ulama Saudi, mereka berselisih pendapat. Ada yang hayat kibar ulama mengatakan kita hanya berdoa. Ulama yang lainnya mengatakan enggak, kita harus terjun. Kata penulis, kalau berselisih pendapat mereka, lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Ambil pendapat mayoritas mereka. Jangan ambil yang sedikit. Itharan lis-salamah, fas-salamatu la ya'diluha syai'. Dalam rangka memprioritaskan keselamatan, sebab tidak ada yang lebih penting dibanding keselamatan. Pasti antum akan mendapati, karena antum di Indonesia. Fatwa ulama sana, tapi antum menimbang dulu. Kebanyakan ulama gimana fatwanya? Kebanyakan ulama fatwanya cuma berdoa, gimana lagi coba? Mereka juga memperhatikan, coba kalau semuanya turun tangan. Nanti negara-negara yang lainnya apa nggak turun tangan juga? Masa cuma gara-gara sepele seperti itu akhirnya kiamat, ibarat kata seperti itu. Hancur semuanya, banyak nanti kaum muslimin yang lebih parah lagi. Kan kasihan. Pilih yang paling banyak mayoritasnya. Paham itu? Itu menyikapi fatwa ulama yang berbeda.
Ini yang paling banyak. Kalau sepakat semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau ulamanya mayoritasnya mengatakan cukup berdoa, ya sudah, nggak usah turun tangan. Kemudian penulis mengatakan wa ma ahsana qaula ibni Asim fi murtaqal wusul. Dan alangkah indahnya perkataan Ibnu Asim di kitab beliau Murtaqal Wusul, wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinun adh-dhanna bi ahli ilmi. Dan kewajiban kita di dalam hal yang sulit, hal perkara-perkara yang besar adalah tahsinun adh-dhanna bi ahli ilmi. Kita harus husnudzan kepada para ulama. Nah, itu selesai berkaitan tentang fitnah. Fitnah apa? Ya fitnah Palestina yang lainnya. Dan penulis mengatakan wa min jumlati al-mushkilati raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahli bid'ah wal mukhalifin fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama ar-rasikhun. Di antara permasalahan yang pelik adalah raddu zallatil ulama, meluruskan kesalahan para ulama. Wal maqalatil batilah, dan membantah perkataan-perkataan sesat ahlul batil dan mukhalifin. Fa inna ma yatakallam fiha ulama ar-rasikhun. Hanya para ulama dan keilmuannya lah yang dalamlah yang berhak berbicara dalam masalah ini. Kalau misalkan ada ulama yang terkenal, yang dia itu terjatuh, maka kita juga jangan ikut-ikutan. Misalkan ada ulama di negeri fulani yang dia itu terkenal sekali dan dia memiliki kesalahan, maka kita juga harus mengembalikan kepada para ulama juga. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ulamanya nanti berfatwa, baru kita nukil aja fatwanya. Dan juga dalam bantahan ahlul bid'ah, ulama itu mereka tidak akan pernah membiarkan kemungkaran, ya. Atau harus husnudzon sama para ulama. Ulama itu tidak akan pernah membiarkan kemungkaran ada. Seminimal mungkin mereka bakalan menulis. Walaupun mereka nggak keluar-keluar menggunakan lisan, tapi mereka akan menulis yang menjelaskan kepada umat bahwasanya ini itu. Ini nggak benar. Nah, paham ya? Dan ini semuanya ikhwati fillah zanallahu wa yakum bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat, telah disebutkan oleh Imam Syatibi di kitab Al-Muwafaqat, wa Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga telah disebutkan Ibnu Rajab di kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian penulis mengakhiri perkataannya, fal jadatus salimatu 'arduha 'alal ulama'ir rasikhin wal istimsak biqaulihim fiha. Jalan keselamatan adalah mengkonsultasikan berbagai urusan kepada para ulama besar dan berpegang dengan arahan mereka. Siapa yang ingin di jalan yang benar, maka hendaklah dia mengembalikan segala persoalan kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita selalu didekatkan oleh para ulama Rabbani yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ustadana.